Halo Bapak Ibu, berjumpa lagi dengan saya di sini dalam Renungan Harian. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Sehat? Harus sehat, bahagia? Harus bahagia. Yang pastinya jangan lupa untuk selalu bersyukur. Ya, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah kami yang sungguh mengasihi kami mengucap syukur untuk setiap kehidupan kami yang senantiasa Engkau berkati, untuk nafas kehidupan yang boleh kami rasakan di setiap hari-hari kami. Saat ini Tuhan, kami hendak mengucap syukur melalui firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang senantiasa menguatkan kami untuk menjalani kehidupan kami sehari-hari. Bersabarlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan pada hari ini akan saya bacakan dari Lukas 12. Lukas 12 ayat yang ke-39 sampai dengan 48. Lukas 12 ayatnya yang ke-39 sampai dengan 48. Demikian firman Tuhan. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang Engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan dan makan minuman dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita tidak hanya membaca, melainkan memelihara, merefleksikan dan menjalaninya di kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah istilah dari para politikus yang berkata demikian, tidak ada teman sejati yang adalah kepentingan pribadi. Demikian pula hari ini adalah teman dan besok akan menjadi lawan. Sangat bergantung kepada kepentingan siapa hendak kita tuju dalam perkataan tersebut. Karena apa? Karena di dalam kehidupan kita sehari-hari kita sudah kehilangan atau krisis rasa kepercayaan. Sebenarnya bukan kita kehilangan kepercayaan, kadang lebih sering sekali kita menjudge orang bahwa orang ini nggak bener, bahwa dia nggak bener. Hei, Bapak Ibu, kita lupa untuk berkaca dan berefleksi. Apakah kita sudah benar sehingga kita dapat melontarkan perkataan tersebut, menjudge orang-orang dan mengatakan nggak percaya sama dia. Secara tidak langsung diri kita pun sebenarnya belum percaya atas diri kita masing-masing. Sering sekali kita menjudge orang lain tapi kita lupa, sudah mampukah diri kita. Di dalam bacaan kita pada hari ini melalui dua perumpamaan. Pertama pada ayat yang ke-35 hingga ke-38 dan ayat 39 sampai dengan ke-40.
Di dalam bacaan kita Yesus mengingatkan para murid-muridnya untuk setiap berjaga-jaga di setiap waktu. Karena kedatangan hari Tuhan tidak dapat ditentukan, tidak dapat diprediksikan. Itu kenapa kita diajak untuk senantiasa berjaga-jaga. Sebaliknya, mereka yang didapati berjaga-jaga mendapatkan penghargaan dari Tuhan itu sendiri. Tuhan sendiri akan melayani mereka. Pada perumpamaan berikut di ayat 41 hingga ke 46, Yesus mengatakan para muridnya untuk setia dan bertanggung jawab atas segala tugas dan kepercayaan yang diberikan Allah kepada mereka. Apabila mereka setia dan bertanggung jawab, maka sebagai penghargaan mereka akan mendapatkan sebuah kehormatan untuk menerima tanggung jawab dan kepercayaan yang lebih besar dari Tuhan. Sebaliknya, ketidaksetiaan atau penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan akan berakibat fatal. Fatalnya adalah kita sudah sulit untuk dipercaya, kita kehilangan kepercayaan dari seseorang. Di satu sisi, menerima tanggung jawab dan tugas lebih besar adalah sebuah kehormatan. Tapi di sisi yang lain, hal tersebut merupakan tanggung jawab yang begitu besar. Oleh karena tanggung jawab yang begitu besar, maka resiko yang ditanggung pun juga akan begitu besar. Perumpamaan terakhir di ayat ke-47 hingga ke-48 bukan memberikan alasan untuk mengelak atas tanggung jawab. Misalnya dengan berkata bahwa saya tidak tahu kalau hal itu tidak benar. Perumpamaan ini justru menekan sikap semakin mawas diri dan lebih setia oleh karena tanggung jawab yang telah diberikan oleh Allah. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang dapat kita refleksikan adalah di dalam dunia yang tipis akan kesetiaan, krisis akan kesetiaan dan rasa tanggung jawab, seharusnya anak-anak Tuhan menjadi saksi bahwa inilah kesempatan kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Seringkali kita setia akan harta, kita setia akan hal-hal yang tidak jelas. Kita lebih senang setia terhadap hal tersebut. Tapi kita lebih sering lupa untuk setia kepada Tuhan. Kiranya firman ini dapat mengajarkan kita agar kita tetap setia kepada Tuhan. Setia terhadap waktu yang Tuhan berikan untuk berdoa, untuk memuji nama Tuhan dan berjaga-jaga. Agar ketika Tuhan datang, kita siap, ya Tuhan, kami telah siap. Karena tidak ada yang tahu waktu kehidupan kita akan sampai kapan. Amin. Kita berdoa. Tuhan yang makasih, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang begitu indah. Biarlah dari firman ini Tuhan kami diajarkan untuk senantiasa berjaga-jaga akan setiap kehidupan kami. Agar kami ingat akan tujuan kehidupan kami. Kami untuk setia kepadamu. Kami setia terhadap panggilan iman-Mu. Kiranya Tuhan yang senantiasa memampukan kami agar kami siap di dalam kehidupan ini. Tuhan yang makasih, kami juga berdoa Tuhan untuk orang terkasih kami yang saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan menyembuhkan mereka, Tuhan memberikan mukjizat-Mu sehingga orang terkasih kami dapat kembali sembuh, dapat kembali sehat, dan dapat kembali berkumpul bersama orang-orang terkasihnya. Dan Tuhan, kami juga hendak berdoa untuk kehidupan kami. Kiranya Tuhan yang senantiasa menopang kehidupan kami, Tuhan yang menuntun kehidupan kami sehingga kehidupan kami hanya berada di jalan-Mu. Inilah doa dan permohonan kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan pada hari ini. Sampai berjumpa lagi dengan hari berikutnya. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.